Halo adik-adik, kembali lagi bersama Ibu Feni. Nah, pada video kali ini atau video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi ekosistem. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yang pertama adalah mampu menjelaskan hubungan jaring-jaring makanan terhadap keseimbangan ekosistem. Peserta didik mampu menyelidiki dampak suatu masalah terhadap jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh upaya manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, pernahkah adik-adik berkunjung ke sawah? Apa saja yang adik-adik temukan di sawah? Hal yang adik-adik temukan di sawah itu seperti padi, tanah, air, matahari, katak, dan burung adalah bagian dari komponen-komponen dalam ekosistem sawah atau biotik dan anbiotik yang saling berinteraksi untuk mentransfer energi melalui jaring-jaring makanan. Adik-adik tahu nggak apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup biotik dan benda-benda tidak hidup anbiotik saling berinteraksi. Dalam ekosistem, setiap komponen biotik dan abiotik memiliki peran penting. Dan jika salah satu komponen terganggu atau hilang, maka keseimbangan ekosistem juga bisa terganggu. Nah, pada komponen ekosistem, ekosistem sawah dibagi menjadi dua, biotik dan abiotik. Pada biotik, itu contohnya seperti manusia, padi, rumput, belalang, tikus, katak, ular, cacing, dan elang. Nah, pada ekosistem abiotik, itu contohnya seperti tanah, air, udara, batu, dan matahari. Nah, perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem di bawah ini. Menurutmu, apa yang terjadi jika elang dan ular habis karena diburu oleh manusia? Nah, jika elang dan ular punah karena perburuan manusia, akan terjadi dampak serius terhadap ekosistem. Yang pertama, gangguan rantai makanan. Seperti ular. Ular berperan sebagai predator menengah, memangsa hewan-hewan kecil seperti tikus dan serangga. Jika ular punah, populasi mangsanya bisa meledak, terutama tikus, yang dapat menimbulkan masalah seperti kerusakan tanaman pertanian dan penyebaran penyakit. Yang kedua ada elang. Elang adalah predator puncak yang menjaga keseimbangan dan memangsa hewan-hewan seperti ular, kelinci, atau burung-burung kecil. Sehingga hilangnya elang akan membuat populasi hewan tersebut tak terkendali. Selanjutnya ada overpopulasi hama. Nah, tanpa ular, populasi tikus dan serangga bisa bertambah drastis, menyebabkan kerugian besar pada pertanian. Hilangnya elang dapat menyebabkan peningkatan jumlah ular yang masih tersisa atau hewan lain di level rantai makanan yang lebih rendah dan menciptakan ketidakseimbangan. Selanjutnya ada kerusakan jangka panjang. Kehilangan ular dan elang akan mempengaruhi proses ekologis secara berkelanjutan. Pemulihan ekosistem yang terganggu bisa membutuhkan waktu lama, terutama
jika spesies lain juga ikut terdampak dan punah. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk menjaga keberlanjutan populasi elang dan ular melalui upaya pencegahan pemburuan liar. Selanjutnya, ada peran jaring makanan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan membantu mengontrol pertumbuhan populasi makhluk hidup. Dengan adanya sumber makanan dari makhluk hidup lainnya, populasi mereka akan tetap terjaga, sehingga keseimbangan ekosistem akan terjaga. Sedangkan kehilangan salah satu komponen dalam jaring-jaring makanan dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan, membuat populasi mereka akan berkurang, sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu dan rusak. Jaring-jaring makanan mempengaruhi populasi. Makhluk hidup yang dapat makan akan hidup dan berkembang biak, sementara yang dimakan akan berkurang jumlahnya. Hal ini membuat keseimbangan ekosistem terjaga. Namun, apa dampak dari pembangunan, pemburuan, dan penebangan hutan terhadap ekosistem? Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, dampak dari ketidakseimbangan suatu ekosistem yang pertama, berkurangnya tanah untuk bunga tumbuh, menyebabkan kupu-kupu dan semut saling memperebutkan bunga sebagai makanan. Hal ini menyebabkan populasi kupu-kupu dan semut berkurang. Hal ini juga mempengaruhi populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Yang kedua, pemburuan kupu-kupu menyebabkan populasi kupu-kupu berkurang. Maka, laba-laba sulit mendapatkan makanan, sehingga menyebabkan populasi dari laba-laba berkurang. Yang ketiga, berkurangnya populasi laba-laba membuat katak bersaing dengan burung untuk memakan kupu-kupu. Katak juga bersaing dengan laba-laba untuk memakan kupu-kupu. Nah, selanjutnya ada ketidakseimbangan atau penyebab ketidakseimbangannya ekosistem. Ketidakseimbangannya ekosistem ini terjadi karena dua faktor, yaitu ulah manusia dan bencana alam, seperti gunung meletus dan kebakaran hutan. Namun, fenomena alam ini dalam jangka panjang dapat membuat tanah di sekitar gunung yang meletus menjadi tanah yang subur untuk bertumbuh. Nah, ketidakseimbangan ekosistem terjadi karena berbagai aktivitas manusia yang merusak habitat dan populasi spesies. Pemburuan berlebihan mengurangi predator penting, sedangkan penggundulan hutan dan alih fungsi lahan memaksa hewan kehilangan tempat tinggal dan makanan. Selain itu, penggunaan pestisida dan populasi industri dapat mencemari tanah, air, udara, dan merusak rantai makanan. Perubahan iklim dapat juga mempengaruhi ekosistem. Misalnya, dengan mengubah pola cuaca, hujan, dan suhu yang memengaruhi imigrasi dan siklus reproduksi hewan. Spesies invasi yang masuk ke habitat baru akibat aktivitas manusia dan perpindahan alam bisa mengganggu keseimbangan dengan memangsa spesies asli atau bersaing memperebutkan sumber daya. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau kebakaran hutan juga dapat menghancur ekosistem secara tiba-tiba, menyebabkan populasi spesies tertentu menurun drastis. Semua faktor ini saling berinteraksi dan memperburuk ketidakseimbangan ekosistem. Selanjutnya, ada peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia seharusnya menjaga keseimbangan ekosistem karena hidup bersama dengan makhluk lainnya. Namun, ulah manusia di bumi sering mengganggu keseimbangan ekosistem.
misalnya dengan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, ada contoh upaya manusia yang menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penanaman kembali tanaman atau reboisiasi untuk menjaga keberadaan produsen. Yang kedua, memanfaatkan dekomposer untuk membuat pupuk dan menyuburkan tanah. Yang ketiga, tidak menangkap dan membunuh hewan secara sembarangan dan berlebihan. Yang keempat, mengurangi limbah dan sampah serta membuangnya pada tempat yang tepat. Selanjutnya, ada contoh ulah manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penangkapan hewan liar. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran udara. Dan terakhir adalah penggundulan hutan. Nah, sekian dari video pembelajaran untuk kali ini. Semoga adik-adik bisa mengerti ya apa yang kita belajar untuk video pembelajaran hari ini. Ditunggu lagi ya video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali adik-adik. Dadah.